Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Beliau rahimahullah berkata, masih melanjutkan pembahasan tentang dakwah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya ini. Beliau mengatakan wa majalatu da'wati katsiratun minha ad-da'watu ila Allah ta'ala bil khitabati. Metode ataupun cara yang bisa tersampaikannya dakwah hari ini sangat banyak yang bisa digunakan. Seperti media seperti ini, di awal fatwanya tidak setuju dengan media. Di awal fatwanya beliau tidak mengizinkan mengambil di awal fatwa. Kemudian berjalan dengan waktu, berusaha para pelajar memberikan penjelasan tentang media kepada beliau rahimahullah, maka beliau ganti fatwanya. Beliau bolehkan untuk mengambil gambar beliau rahimahullah ta'ala, dan beliau berkata, kedudukan ini hampir serupa dengan kedudukan tulisan kitabah dalam menjaga ilmu. Maka salah satu media YouTube, Instagram, dan yang lain-lain. Maka Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin pun beliau mengatakan metode agar sampainya dakwah hari ini atau alat yang bisa digunakan untuk sampai dakwah hari ini itu sangat banyak sekali. Di antaranya beliau katakan dengan khutbah. Bahkan kata Fadilatul Syekh Utsman Khamis hafizahullah ta'ala beberapa hari yang lalu, seharusnya ihtimam, perhatian
dalam khutbah itu lebih besar dilakukan oleh semua pihak yang terkait, baik oleh pengkhutbahnya atau oleh DKM atau siapapun pihak yang terkait. Kenapa? Kata beliau, karena di saat itu manusia datang dengan beragam-ragam dasar, dan untuk mendengarkan khutbah. Kalau undang pengajian kan belum tentu datang. Sahih. Diundang pengajian, yang datang siapa? Pengurus. Yang datang 3L. Apa tuh? Lu lagi, lu lagi, lu lagi. Maka beliau hafizahullah ta'ala punya iktirah atau pendapat, salah satu media yang bisa digunakan oleh para duat atau dai hari ini adalah khutbah. Karena di saat itulah kita bisa memperkenalkan Islam dengan sebenar-benarnya kepada umat. Ya, benar-benar. Bahkan beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, kalau bisa itu khutbah berurutan. Jadi pembahasan itu seperti pembahasan apa? Kajian. Dia berurutan. Materi yang berurutan. Yang diharapkan dapat diambil manfaat lebih oleh kaum muslimin untuk memperkenalkan Islam dengan sebenar-benarnya. Maka kalau kita lihat sejarah khutbah tidak dilakukan di zaman Nabi kecuali oleh siapa? Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal itu berlangsung terus sampai hari ini. Pengisi khutbah biasanya seperti pengisi kajian, sekian orang. Seperti kita kalau umroh, khatibnya siapa? Khatibnya imam. Bisa kita hitung dengan jari berapa khatibnya, sehingga materi dakwah bisa terarah. Jadi salah satu media untuk menyampaikan dakwah adalah dengan khutbah. Oleh karena itu hendaknya kita pun bisa menjadikan khutbah sebagai media untuk memperkenalkan Islam. Atau khutbah itu juga bisa berkaitan dengan hal yang sedang terjadi. Ya, dengan hal yang sedang terjadi di tengah-tengah manusia secara umum, disesuaikan dengan momen-momen yang sedang berada di masa tersebut. Seperti misal khutbah atau isi khutbah berkaitan dengan hukum ikut serta merayakan tahun baru. Maka ini isi khutbah yang tepat disampaikan sebelum apa? Tahun baru, untuk memberikan taujih atau arahan kepada kaum muslimin, dan seterusnya menyesuaikan dengan kondisi realita yang terjadi. Apa perlu khutbah itu dalam 1 tahun
tulis materinya, diganti kecuali dengan satu momen-momen seperti tadi. Ketika tidak ada momen maka isi khutbah sudah tertulis. Kemudian beliau rahimahullahu taala mengatakan sarana berikutnya yang bisa digunakan untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan dakwah adalah ilqa al-muhadarat, yaitu menyampaikan ceramah seperti ini, menyampaikan kajian seperti ini. Tentunya orang yang akan mendatanginya berbeda dengan khutbah. Ketika khutbah memang semua orang mau nggak mau mereka harus datang. Adapun muhadarat maka mereka yang mendapatkan kesempatan lebih dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghadiri muhadarah atau ceramah atau kajian-kajian ilmiah. Karena tidak setiap manusia diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghadiri muhadarah ataupun kajian. Wa minha ad-da'watu ila Allah bil maqalat. Kemudian media yang berikutnya yang bisa digunakan oleh para ahlul ilmu atau para pelajar, lebih tepat kita menggunakan lafaz pelajar. Kenapa? Karena selevel Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ketika dikatakan beliau ahlul ilmu, maka beliau katakan bukan, tapi saya talibul ilm. Allah Akbar. Ketika beliau dikatakan sebagai ahlul ilmu, maka beliau sendiri yang mengatakan bukan, lastu aliman, saya bukan alim. Selevel Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Beliau sendiri menyatakan bukan, saya bukan ahlul ilmu, tapi saya penuntut ilmu. Tapi saya adalah penuntut ilmu. Maka lebih tepat kita menggunakan bahasa penuntut ilmu. Wallahu ta'ala a'lam. Wa minha ad-da'wah ila Allah bil maqalat, yaitu media atau sarana berikutnya adalah dengan makalah-makalah, tulisan-tulisan, dengan tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang ilmu, yang menjelaskan tentang ilmu. Wa minha ad-da'wah ila Allah ta'ala bi halaqatil ilm. Kemudian juga media berikutnya yang bisa digunakan untuk menyampaikan dakwah ilallah, mengajak manusia mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan halaqah-halaqah ilmiah, dengan mengadakan halaqah-halaqah ilmiah. Wa minha ad-da'watu ilallah ta'ala bit-ta'lif wa nashrid din an tariqit ta'lif. Berikutnya media yang bisa digunakan oleh pelajar dalam menyampaikan ilmu adalah dengan menulis karya ilmiah. Tentunya lebih besar daripada makalah-makalah. Dalam rangka apa? Menyebarkan agama. Ada kisah yang unik dalam penulisan kitab Muwatta, karya siapa? Muwatta karya siapa? Imam Malik.
Imam Malik saat mau menulis kitab Muwatta, ada yang unik. Sahabat-sahabatnya itu berkata kepada Imam Malik, sudah banyak yang tulis Muwatta, yang tulis Muwatta banyak, jadi buat apa lagi tulis Muwatta, kumpulan hadis. Al-Imam mengatakan Muwatta yang akan tersisa di bumi ini yang ditulis dengan keikhlasan. Pertarungannya adalah keikhlasan. Maka hari ini tidak dikenal Muwatta kecuali Muwatta'nya Imam Malik. Tidak dikenal Muwatta kecuali Muwatta'nya Imam Malik. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa metode yang bisa digunakan oleh para pelajar dalam menyebarkan ilmu.